selamat ketemu lagi dengan Motaifa Indonesia. Kali ini kita ngobrol tentang home theater. Saya sekarang berada di galeri Asindo Audio dan di sini ada ruang demo home theaternya. Kami juga pernah nonton bareng di sini film semuanya kami tonton dengan proyektor Nero 4S. Bersama saya ada Mas Hendra Natal dari Asindo Audio. Saya mau ajak Mas Hendra ngobrol tentang proyektor, khususnya Nero 4S ini. Halo Mas Hendra. Halo. Ini adalah proyektor 4K ya, Full HD, teknologinya DLP dan lumennya 6.000 ya Untuk satu. Nah, kita di ruang ini ada dua, jadi totalnya 10.000 ya. Di atas 10.000 ya. Di atas 10.000 Ya. Nah, ini menarik Mas, karena beberapa hal saya temukan begitu hidup, khususnya di warnanya, di brightness-nya, di level kehitamannya gitu kan. Mungkin boleh cerita Mas sedikit tentang profil dari Nero 4S ini. Iya, sebelumnya saya ingin cerita mengenai perusahaannya sendiri. Oh, Iya. Sintu ini nah, boleh dibilang pioner dalam visual proyektor, terutama di bioskop. Jadi pada saat itu 3 perusahaan besar, Sintu, Barco, dan Christie, oh, yang menjadi awal mula bioskop. ya, Dan setelah itu Sintu lebih fokus ke home. Ya, jadi nah, kenapa kita waktu 3 tahun lalu kita memang lagi survei oh ya, untuk proyektor yang bisa 4K dengan gambar yang maksimal. Dalam maksimal itu pewarnaannya seakurat mungkin. Dan akhirnya setelah kita lihat banyak proyektor, kita merasa Sintu ini, Nero 4S ini yang paling warnanya mendekati sempurna. Dan setelah kita berbicara dengan pihak Sintu sendiri, kita mengerti bagaimana mereka itu bisa menghasilkan sesuatu yang sempurna ini, biarpun melawan arus tren yang sekarang. apa tuh misalnya, dalam hal apa? Jadi mungkin kita semua sudah mengerti bahwa sekarang proyektor pun sudah 4K. Ya, 4K pun ada 2 macam. Yang untuk kelas bawah mereka bilangnya 4K banji, ya. Boleh dibilang mereka kayak e-shift. Full HD mereka double supaya kelihatan jadi 4K. Bukan enhancement ya? Ya, Something like that. Something like that, ya. Tuh. Jadi itu biasanya untuk proyektor-proyektor yang di kelas middle low, Ya, itu mereka cara mengakalinya begitu. Kalau yang pure 4K sendiri, chipsetnya sekarang kalau untuk DLP cuma ada 2 macam, yang 0,4 dan 0,67. Ya. Ya, sensornya ya. Dan kebetulan yang dipakai dari Sintu ini mereka pakai yang 0,67. Itu yang terbaru dari Texas juga ya, Texas Instrument ya? Itu yang boleh dibilang terbesar mereka. Oh, terbesar. Akhir-akhir ini mereka banyak perusahaan yang menggunakan yang 0,4 untuk menekan cost, ya. Tapi kalau untuk mendapatkan gambar yang sempurna, memang disarankan pakai yang 0,6. 0,6 ya. Ya. Paling beda harga saja. Ya, satu. Kedua, yang juga sekarang banyak orang persepsi laser ya. Ya, laser.
laser proyektor. Sedang SIM2 ini mereka masih menggunakan bola lampu. Oh. Ini termasuk kontroversial ya. Tidak umum ya. Tidak umum. Padahal mereka yang kelas di bawahnya ini mereka ada laser. Mereka pakai laser. Tapi untuk yang di atas ini mereka tetap menggunakan bola lampu. Bola lampu. Nah itu kaitannya nanti sama usia tuh. Iya benar. Itu bola lampu ada kekurangannya, yaitu ada penggantian yang lebih cepat. Tetapi waktu saya diskusikan dengan SIM2 mengapa memilih bola lampu, saya banyak mendapat masukan. Yang Apa tuh? pertama, laser itu yang kebanyakan sekarang dipakai itu masih satu laser biru. Oh. Ya, laser biru. Dan laser biru ini keunggulannya mereka bekerja dengan fosfor. Mungkin pernah dengar ya. Laser dengan fosfor menghasilkan cahaya, ditembakkan ke bola warna itu, roda warna. Nah, karena ini laser biru yang pasti membuat warna lebih terang. Iya. Ya. Tetapi kejelekannya tidak bisa mendapatkan warna skin tone yang baik. Karena manusia ini skin tone-nya itu merah. Merah ya? Ya. Basicnya itu merah. Oh. Jadi itu alasan pertama mengapa mereka tidak menggunakan laser di kelas paling atasnya. Iya. Ya. Mereka bilang kedepannya kemungkinan akan keluar 3 warna laser, 3 color laser. Jadi merah, biru, hijau. Oh. Kalau pada saat itu mungkin bisa mendapatkan hasil yang bagus. Ya. Mungkin kita ingat dulu waktu zaman dulu lampu proyektor pun ada 3 warna ya. Bukan itu ya? Iya. Jadi di situ yang menjadi kendala mereka, kenapa mereka tetap menggunakan bola lampu. Iya. Dan yang kedua, emang laser itu umurnya panjang. Iya. Tetapi yang kita lupa untuk perhatikan itu fosfornya. Kenapa fosfornya? Karena fosfornya itu kan yang ditembak laser. Lama-lama fosfor itu akan habis. Nah, kalau sudah habis nggak bisa diganti. Iya. Itu yang mungkin ya karena umurnya bisa panjang banget ya, orang nggak terlalu memperhatikan ya. Tetapi itu yang juga patut dipertimbangkan. Jadi sebetulnya bukan laser itu nggak ada umurnya, ada umurnya cuman panjang. Ya. Nah, tentang lampu ini emang disarankan 3000 jam. Iya. Tapi balik lagi kalau kita lihat pemakaiannya berapa sering itu. Dan untuk mendapatkan suatu kualitas ya harus siap lah. Korban untuk mengambil lampu ya. Music licensing reimagined. Dua alasan tadi itu kenapa sih itu pakai lampu? Yaitu alasannya 2 alasan itu. Iya.
Ini kalau saya lihat ini ada dua nih Mas, 6.000. Kalau secara matematika kan 12.000. Iya. Tapi kenapa 10.000 Mas? Itu balik lagi. Jadi kita bicara sekarang tentang HDR ya. Iya. HDR itu adalah range antara gelap dengan terang. Terang Ya. kontras. Jadi kalau kita seumpama kita melihat sesuatu di siang hari ya, landscape ya. ya kebetulan mata kita ini diciptakan Tuhan mempunyai HDR yang sangat tinggi. Jadi kita bisa melihat sinar matahari, tetapi juga kita bisa melihat ada bayangan di ruangan itu. Iya. Ya. Hebat ya. Nah, lensa tidak bisa mendapatkan itu dahulu. Maksudnya dalam kita merekam ya. Jadi akhirnya ditemukan teknologi HDR itu yang awalnya itu masih cuman 1000 nit. 1000 nit. Nah, 1000 nit itu istilahnya tingkat cahaya. Jadi 1000 nit itu target awal. Nah, pada saat awal-awal itu TV masih belum bisa menghasilkan 1000 nit. 1000 nit ya. Jadi mungkin yang TV-TV zaman 3 tahun lalu tuh yang paling mahal pun masih sekitar 750. Kalau yang kelas-kelas murah mungkin cuma 350. Ya. Nah, jadi apalagi di proyektor, karena proyektor itu bukan sinar langsung ya. Jadi menggunakan baterai, jadi untuk mendapatkan di atas 400 nit itu sudah susah ya. Iya. Iya. Nah, apalagi dengan bidang yang besar untuk bisa menjadikan warnanya jadi rata ya. Iya. Nah, terus saya tadi gimana tuh Mas? Yang perhitungannya gimana? Jadi nggak selalu matematis ya? 6.000 kali 2 10. Nah, itu mereka ada kayak mata kita kan ada iris ya. Iris ya. Di proyektor juga ada iris. Jadi kita mencari keseimbangan antara gelap dan terang. Jadi kalau emang itu mau dimaksimalkan ambil 6.000 ya bisa, tapi nanti konsekuensinya kontrasnya rada berkurang. Makanya kenapa kalau satu 6.000, tapi kalau dua kita nggak set di 12.000. Kita mungkin cuma set di 10.000 supaya kontrasnya kita dapat yang bagus. Iya. Ya emang kita kembali lagi ke soal brightness. Yang tinggi brightness untuk sebuah home theater itu kian bagus ya. Karena apa? Dia bisa menggambarkan gambar dengan lebih detail, warna dengan lebih hidup gitu ya. Mungkin itu modalnya salah satunya ya. Ya itu kita seperti tadi saya bilang, proyektor tetap kalah dibandingkan TV dalam segi brightness ya. Tetapi di proyektor juga ada efek kontras. Kalau kita brightnessnya terlalu tinggi, otomatis orang yang bilangnya black bar-nya itu jadi kelihatan. Iya. Ada trade off-nya juga. Ada trade off-nya di situ. Jadi itu yang perlu kita kalibrasi. Iya. Ya. Nah, ini tadi disinggung HDR. Nah, ini nih satu singkatan yang udah umum sekarang ya. HDR itu ada di TV, ada di proyektor. Ya, seperti tadi HDR itu kan high dynamic range ya. Jadi di teknologi sekarang visual ini sebetulnya yang istimewanya bukan 4K. Resolusi itu relatif ya. Yang benar-benar berbeda itu di HDR-nya. Dengan adanya HDR ini yang awalnya mungkin kita tahu HDR 10 ya, terus Dolby Vision yang terakhir ya, itu kita bisa melihat warna lebih cerah, lebih dinamika.
Jadi ini saya bicara secara visual, baik Ya. proyektor maupun TV ya. Ya. Itu kenapa TV-TV yang murah dengan mahal, mereka punya tingkat kecerahan dari panelnya itu berbeda. Emang tujuannya itu, pilihan HDR itu untuk mendapatkan kerataan dinamik range-nya. Ya, karena semakin besar layar itu otomatis harus untuk mendapatkan kerataan warnanya juga susah. Susah ya. Ya. Benar ya. Mereka ada beberapa kelas. Mereka ada yang kelas bawah seperti kristal, yang udah short pun sampai yang Nero 4S. Tetapi di kelas manapun mereka juga berusaha mendapatkan performa maksimal. Ya. Jadi Tasindo Audio itu pemegang merek Sintu di Indonesia. Nah, untuk model-model selain yang Nero 4S juga Tasindo bisa ya, ini ya, menyediakan juga ya. Kita bisa menyediakan juga. Dengan adanya HDR ini, bagaimana mengakalin proyektor untuk bisa mendapatkan dinamika seperti TV. Iya toh? Jadi makanya banyak bioskop-bioskop pun yang terkenal atau yang kelas istilahnya Dolby Cinema, mereka menggunakan dua proyektor. Ya. Memang untuk menyeting dua proyektor supaya bisa menyatukan gambarnya itu emang rada susah. Ya. Tetapi kalau kita bisa mendapatkan itu, otomatis kita dapatkan gambar yang lebih hidup. Ya. Saya sendiri sih melihat justru juga dari teknologi DLP-nya ya. Kalau kita pernah baca juga mungkin ya, bahwa kebanyakan proyektor-proyektor dipakai di film-film Hollywood tuh adalah yang teknologinya DLP ya. Ya emang DLP ini kan sudah terkenal dari dahulu bahwa dia bisa mendapatkan warna hitam yang bagus. Ya. TV yang harga murah dengan mahal, dia pun ukuran sama, tingkat kecerahan panelnya beda. Ya, satu sisi. Kedua, engine prosesornya, video prosesornya juga beda. Ya, itu juga otomatis menghasilkan. Ya. Kalau untuk proyektor, sekarang proyektor kita ada dua macam, udah short throw atau proyektor reguler seperti Nero 4S. Tapi yang kadang orang lupa itu, dengan proyektor kita harus butuh layar. Ya. Ya. Ya, betul.